motivasi bagaimana anak-anak tetap bisa mengikuti kegiatan pesantren dengan baik. Bagi yang belum, itu mohon segera supaya apa? Supaya ada persiapan. Ya, misalkan di kelas 5 ada sekian lomba, kelas Bu Uma ada siapa aja yang ikut. Kan sudah enak Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, wali kelas itu punya target ya. Di kelas saya harus juara berapa lomba, kata Bu Uma, semua lomba 9-9-nya. Luar biasa ya, punya target. Nah, ini yang memang harus menjadi apa ya, perhatian kita supaya apa, ketika guru all out ya mendampingi anak-anak, saya rasa hasilnya juga akan lebih bagus. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apa ya, lomba ini wajib diikuti oleh semua anak. Saya melihat nih kelas 6 aja, saya ngaji pagi-pagi dari 16 anak, paling banyak tuh 10. Saya nggak tahu nih masalahnya apa. Saya ngebayangin Bapak Ibu belum laporan lagi kepada saya bagaimana itu KBM dalam 2 pekan ini. Nah, saya ngebayangin pekan depan apalagi. Kalau anak-anak tidak tertarik untuk ikut kegiatan pesantren Ramadan, sayang juga kita ya waktunya apa yang kita luangkan sudah maksimal ternyata tidak diikuti oleh anak-anak. Makanya ini peran wali kelas sangat penting bagaimana memberikan edukasi dan motivasi supaya anak-anak tetap bisa mengikuti kegiatan pesantren dengan baik. Baik ya. Jadi saya ingatkan kembali kepada wali kelas bagaimana itu teknis pelaksanaan lomba sudah dibagikan, begitu juga jadwal sama kesepakatan anak-anak yang ikut lomba supaya apa? Kegiatan pesantren pekan depan itu bisa berjalan optimal. Dan satu hal untuk pembukaan Bapak Ibu ya, pembukaan kan dibagi oleh panitia kelas paralel atas dulu. Saya setuju kenapa paralel atas, mungkin anak-anak kelas atas jauh lebih siap ya, agak pagian gitu kan. Nanti sama Bu Eni linknya jam 8:40 sudah dibuka, anak-anak sudah bergerak masuk tuh, jadi guru kelas 45 tolong sampaikan jam 8:40 itu linknya sudah dibuka. Kita pastikan jam 8 sudah dimulai ya, nanti ketika jam 8:15 pembukaan sudah selesai, kelas 45 dibantu oleh wali kelas berarti itu sudah keluar dari grup ya, dari grup Zoom-nya. Karena nanti kelas 1, 2, 3 masuk ya. Jadi saya sama tim berarti tidak keluar. Itu biar nanti tidak buka link lagi kan. Tapi anaknya bergerak karena saya membeli Zoom-nya untuk 300 partisipan ya. Jadi kalau nanti overload kan nggak bisa masuk ya. Jadi nanti kelas 45 keluar, baru kelas 1, 2, 3 masuk. Dan ini saya dengar juga kelas 6 minta ada pembukaan juga ya Bu Siti. Jadi kalau nanti seperti itu, setengah 9 anak-anak 1, 2, 3 keluar, berarti kelas 6 masuk ya di grup Zoom yang di-share nanti oleh Bu Eni. Jadi nanti itu diperhatikan untuk teknis pelaksanaan pada saat pembukaan supaya apa? Kita secara serentak tapi dibagi 3 shift. Ada Bu Mala nggak? Saya belum lihat ini Bu Mala. Mohon nanti Bu Mala dibantu ada ya. Ada Bu. Nanti Bu Mala saya minta dibantu di foto ya itu anak-anak dan saya semuanya guru waktu pembukaan. Jadi guru semua ikut, GPK juga. Nanti dibuka kameranya karena akan dipoto, itu akan saya tampilkan di kalender Hijriah ya. Jadi untuk souvenir anak-anaknya kita akan buat kalender Hijriah. Jadi ini kan bagus nih untuk foto semuanya. Nanti kita tampilkan di kalender Hijriah. Jadi mohon diedukasi dan dimotivasi supaya anak-anak bisa mengikuti. Jadi saya tugaskan Bu Mala ya untuk kirim foto ke Ibu nanti pada saat pembukaan. Baik nanti pembukaan paralel kelas 45, paralel 1, 2, 3 sama paralel kelas 6. Walaupun nanti mungkin akan saya pilih kalau di kalendernya ternyata tidak cukup untuk menampilkan semua foto anak-anak. Nah, begitu juga adapun untuk buku hadiah buat kuis sudah ada di Mala, ada 300 buku ya. Itu nanti wali kelas akan mendapatkan 18 buku ya, masing-masing 6 buku dengan 1 judul. Jadi ada 16 buku itu bisa digunakan untuk 3 hari. Jadi selama sesi 1 dan sesi 2 Pak Ibu wali kelas bisa memberikan kuis masing-masing 3.
ya, tiga pertanyaan ya. Jadi pada saat 6 sesi berarti ada 18 buku. Kecuali kelas 6 ada tersendiri ya, nanti sesinya tersendiri juga. Tapi untuk kelas 1 dan 5 itu sudah pasti sekolah akan memberikan 18 buku per kelas. Jadi mohon dibantu. Dan nanti juga untuk souvenir itu nanti berupa kalender hijriah itu juga akan dibagikan. Kalau souvenir mungkin kita akan bagikan semuanya, yang kemarin juga MOOC ya, mungkin masih di wali kelas. Begitu juga cindera mata buat orang tua yang menjadi narasumber Career Day. Mungkin Bapak Ibu kalau yang belum diambil oleh orang tua bisa diambil nanti pada saat pembagian rapor. Yaitu untuk persiapan pesantren Ramadan. Jadi saya mengharapkan keterlibatan semuanya, Bapak Ibu guru, pada saat pembukaan dan sampai penutupan kita pastikan semua diikuti dengan baik dan saling berkoordinasi dan bagaimana juga sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia. Panitia berupaya tim materinya sudah selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang sudah menyiapkan materinya. Pastikan nanti diterima oleh semua wali kelas ya, sehingga itu nanti di-share di GCR-nya masing-masing. Dan ini memang kegiatan ini banyak didukung oleh kegiatan wali kelas ya. Jadi saya mohon kerjasamanya wali kelas untuk membantu. Mungkin seperti itu untuk persiapan pesantren Ramadan. Dan saya ingatkan kembali, ketika Bapak Ibu selesai pesantren Ramadan tanggal 6, berarti Bapak Ibu libur dari tanggal 7 sampai 23 Mei ya. Bapak Ibu silahkan gunakan waktunya. Ya, walaupun kita namanya di rumah juga tetap aja ya kegiatan banyak. Yang pulang kampung mohon konfirmasi ke saya supaya saya bisa tahu ya posisi Bapak Ibu di mana. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya dalam semua kegiatannya dan Bapak Ibu juga selalu diberikan kesehatan. Nah, nanti tanggal 24 Mei pada saat masuk kelas 6 itu sudah mengikuti ujian satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu berarti siap-siap untuk KBM kembali ya, dapat direspon oleh koordinator untuk kunjungan virtual Bapak Ibu. Kalau masih belum siap juga yang kita agendakan tanggal 25 Mei, karena di kalender pendidikan tanggal 25 Mei ya, yang sudah merespon baru koordinator kelas 3, tapi saya lihat masih belum final itu penawarannya, masih belum, menurut saya itu masih belum pas ya untuk anak-anak kita. Nah, paralel lain belum ada 1, 2, 4, dan 5. Kalau ada yang untuk kunjungan virtual, berarti saya putuskan ketika ada ketidaksiapan di tanggal 25 Mei, saya tunda menjadi 22 Juni. Jadi Bapak Ibu punya waktu ya untuk searching bagaimana kita bisa kunjungan virtual. Karena menurut saya kalau offline sudah agak sulit ya kita mau melaksanakan. Jadi untuk penggantinya kita coba dengan kunjungan virtual saja. Tapi saya undur. Supaya apa? Supaya koordinator bisa berpikir lebih banyak dan mencari narasumber lebih banyak. 22 Juni. Nah, 22 Juni itu kan diagendakan kelas meeting dari tanggal 16 sampai 22 Juni. Jadi nanti kelas meetingnya sampai 21 Juni aja. Jadi kelas meeting bisa 3 hari ya. Jadi saya sudah hitung 16 Juni bisa 4 hari kelas meetingnya. Jadi 1 harinya nanti untuk kunjungan virtual. Nanti mohon kerjasamanya ini koordinator kelas bagaimana bisa ya. Karena kemarin saya lihat di SMP juga lumayan bagus ya, mereka kerjasama dengan 8. Kita bayar sih, nggak apa-apa, kita bayar. Kerjasama dengan 8, anak mulai dari naik bis terus melanglang buana kemana gitu ya, kunjungan virtual namanya juga ya. Tapi ketika Bapak Ibu punya ide yang bagus, ini sangat bagus juga kalau kita bisa laksanakan ya. Jadi kunjungan virtual yang diagendakan 25 Mei kita geser menjadi 22 bulan Juni. Di sini ada Pak Anas. Mana sebelumnya ada Pak Anas nggak? Bu. Oke, Pak Anas. Kelas meeting harus sudah punya pemikiran. Ya, saya lagi membayangkan nih kelas meeting kalau dengan lomba digital seperti apa. Yang sudah ada di pikiran saya yang memungkinkan
Najwa lari 100 meter gitu. Nanti saya bikin video tuh di depan rumah saya 100 meter, waktunya berapa? Nah, guru kan tinggal lihat berapa waktunya. Atau yang bisa memungkinkan tuh selain lari senam ya, senam kesegaran jasmani. Nah, Pak Alan nanti punya ide-ide apa supaya nanti persiapan pada saat kelas meeting kita coba juga tetap akan digital ya, yang tanggal 16 sampai 21 Juni. Silakan Pak Anas merapat nanti dengan teman-temannya supaya seperti kegiatan pesantren Ramadan ini juga bisa jauh lebih baik ya. Pak Anas nanti merenung dulu ya, karena ini perlu pemikiran yang panjang ketika kita mau melaksanakannya. Baik, kembali ke tadi Bapak Ibu, tanggal 24 Mei Bapak Ibu hanya punya waktu KBM itu 8 hari. Mohon diperhatikan jangan sampai nanti loh kok materinya belum selesai ataupun yang lainnya. Karena saya amati di bulan Ramadan ini Bapak Ibu mungkin tidak terlalu berat ya memberikan ke anak-anak atau mungkin saya yang kurang enggak dampingi. Saya terus terang selama Ramadan saya enggak dampingin Najwa, tapi Najwa enggak ngeluh kayaknya santai-santai aja gitu. Apa mungkin benar memang tugasnya enggak ada atau apa ya, saya enggak tahu juga. Nah, apa mungkin memang Bapak Ibu sengaja juga di bulan Ramadan dipermudah ya. Saya enggak tahu, makanya saya belum dapat laporan dari Bapak Ibu bagaimana partisipasi anak-anak selama bulan Ramadan ini, apakah masih sama atau justru drastis terjadi penurunan atau bagaimana. Jadi mohon nanti form yang di-share oleh Pak Samsul itu harus diisi ya, info pemantauan guru ya dalam KBM terhadap anak-anak. Jadi punya waktu hanya 8 hari sampai 4 Juni. Karena 7 Juni itu sudah masuk PAP. Kan nggak terasa ya. Jadi Bapak Ibu tugasnya banyak, nyicil, nyusun PAT, ya seperti sepakat aja kemarin PAT-nya seperti PS ya Bu Eni Kesanto ya. Jadi soal-soalnya di blok 2 aja supaya anak tidak berat ya. Jadi PAT itu 7 sampai 15 Juni ya. Karena ini nanti berhubungan saya akan mengedarkan surat ya. Jadi agenda ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sudah saya sosialisasikan. Dan untuk pembagian rapot pun saya bismillah untuk pembagian rapot seperti PAS semester ganjil ya. Jadi kita akan melaksanakan secara offline, tapi akan saya bagi dua ya, nanti hari Kamis paralel bawah, hari Jumat paralel kelas 4 dan 5. Karena kalau kelas 6 nanti insya Allah pengumuman kelulusan kalau tidak ada perubahan akan dilaksanakan secara online, dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021. Jadi kelas 6 akan lebih duluan menyelesaikan KBM-nya. Ya, jadi nanti dengan agenda ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah dipahami ya yang akan kita hadapi menjelang kita libur dan setelah libur. Adapun untuk yang lainnya, Bapak Ibu mohon diperhatikan. Ini saya mendengar kasus di kelasnya Bu Iva, ya ada anak yang ikut aktif di kelas, tapi tiba-tiba orang tuanya menyampaikan positif. Nah ini kan kita takut ya jadinya. Jadi Bapak Ibu mohon diperketat. Ketika anak-anak yang ikut belajar di sekolah itu, pastikan anaknya kondisi sehat. Ya, kalau orang tua keberatan harus dites dan yang lainnya, kita minta pastikan aja kondisi sehat dan di keluarganya tidak ada yang terkonfirmasi positif COVID. Ini harus hati-hati ya Bapak Ibu, karena Bu Iva juga akhirnya langsung dites, temannya juga kan langsung dites. Nah ini kan jadi kita khawatir kalau kondisi begini. Berarti sikap kita apa yang harus kita lakukan? Berarti kita perketat ketika ada anak yang meminta belajar di sekolah. Dan untuk kelas 6 nanti mohon dibaca dalam surat saya sengaja pada saat USP ujian satuan pendidikan itu saya tawarkan kepada orang tua bagi yang mengalami kendala kalau USP dilaksanakan di rumah. Tapi dalam surat itu saya tidak cantumkan dibatasi berapa, tapi saya sampaikan di sini batasi saja. Hanya 4 orang per kelas ya, nggak usah banyak-banyak, jadi siapa duluan itu, tapi pastikan memang anak kondisi sehat. Saya hanya ingin mengakomodir kesulitan orang tua yang memang ada kasus-kasus yang tidak mampu untuk mendampingi anaknya ya. Nah mudah-mudahan pada saat USP kita berikan penawaran untuk di sekolah ini membantulah orang tua, karena kita akan melaksanakan secara serentak. Supaya kita juga aman, berarti di kelasnya kita batasi maksimal hanya
4 orang. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu, dan ada hal lain yang perlu saya sampaikan juga. Yang belum vaksin ya, mohon diisi itu yang belum diisi vaksin. Insya Allah nanti guru akan vaksinasi setelah Lebaran, karena ini masih menyelesaikan yang haji dulu ya saat ini. Terus nanti guru, dominasi guru di habis Lebaran, dan harus selesai bulan Juni untuk guru ya. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu sudah divaksin, ketika sekolah mengajukan tatap muka itu menjadi landasan juga bahwa gurunya sudah divaksin. Karena untuk saat ini kita jangan bermimpi akan kembali normal ya Bapak Ibu, pasti akan bertahap. Ketika diperbolehkan itu pasti banyak syarat-syaratnya. Salah satunya akan dilihat apakah semua SDM-nya sudah divaksinasi atau belum. Untuk sarana prasarana sekolah, alhamdulillah kita sudah ada ya, hand sanitizer, tempat cuci tangan, spanduk. Sekarang saya lagi data guru yang komorbid, orang tua yang tinggalnya pakai kendaraan sendiri atau pakai kendaraan umum. Begitu juga bagaimana data di orang tua terkena konfirmasi positif atau tidak itu harus saya data dulu sebelum sekolah mengajukan mengajukan untuk tatap muka. Begitu juga dari dinasnya akan diverifikasi oleh pengawas apakah sekolah tersebut memang layak untuk bisa melaksanakan tatap muka atau tidak. Ini kan perjalanan masih 2 bulan lagi ya. Tapi kalau gurunya sudah divaksin itu menjadi salah satu poin ya bahwa kita memang siap untuk tatap muka. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, apakah melihat kemarin waktu tanggal 27 gajiannya ada berbeda? Kalau ada berbeda, yaitu berarti THR ya Ibu-Ibu ya, THR-nya memang yayasan sanggupnya memberikan demikian. Yayasan mohon diterima aja, ya karena kondisi kalau Bapak Ibu tahu memang agak sulit ya saat ini. Macet SPP juga lebih banyak dan yayasan juga tidak mampu berbuat apa-apa karena orang tua juga susah juga ya untuk membayarnya, terutama yang anak-anak ABK ini sangat berat ya buat mereka untuk membayarnya. Dan begitu juga di kasus-kasus orang tua ABK, mohon kerjasamanya ada Bu Eni di sini. Mohon diinformasikan ke saya ketika ada hal-hal yang orang tua sendiri, kasus-kasus di rumah ya, mungkin ada kesulitan atau mungkin ada di rumah tangganya ada masalah atau yang lainnya, mohon dibantu ditembusan ya kepada saya juga, jadi supaya tahu ya bahwa kondisi di lapangan orang tuanya seperti apa. Dan alhamdulillah kita kalau masih mampu bertahan sampai saat ini ya, yayasan juga masih memberikan dengan THR ya. Saya mengharapkan ini kita nikmatin aja ya, kita syukuri bahwa kita masih memiliki ya perhatian dari yayasan. Ya walaupun mungkin Bapak Ibu pinginnya sih satu kali gaji ya, tapi kalau ternyata sanggupnya yayasan seperti itu, berarti kita memahami memang kondisi real seperti itu. Bapak Ibu silakan aja tanya teman-temannya dari swasta yang lain ya, tanya teman-temannya yang sekitar kita. Memang sekolah swasta saat ini sangat-sangat sulit ya. Jangankan untuk THR mungkin, kalau mereka untuk gajinya juga itu mereka sudah sangat sulit. Makanya kemarin di Kabupaten Bogor itu banyak desakan sekolah tatap muka itu oleh sekolah swasta. Bapak Ibu lihat sekolah Bait Qur'ani itu ketua yayasannya sendiri sudah bilang, kenapa Bait Qur'ani sampai sekarang mereka tatap muka? Karena mereka gurunya tidak mampu teknologi ya, dari sekolahnya tidak ada tindakan untuk berbuat memotivasi gurunya untuk menguasai teknologi. Ya akhirnya muridnya masuk. Jadi orang tuanya yang ketika gurunya hanya memberikan layanan kayak negeri ya, memberikan LKS dikumpulkan 1 pekan sekali, orang tuanya nggak mau bayar SPP. Akhirnya dengan terpaksa Bait Qur'ani itu masuk loh. Cek deh, Bait Qur'ani adalah satu-satunya sekolah yang masuk gitu ya, mereka untuk kegiatan KBM. Karena apa? Ketua yayasannya udah tidak sanggup, orang tua terus tidak pada mau membayar. Nah makanya di kita alhamdulillah masih bisa. Kan saya udah bilang Bu waktu itu. Layanan Bapak Ibu juga bagus, jadi orang tua juga tidak komplain, tapi ya 30% masih tetap untuk sulit mereka membayar SPP. Nah, dengan kondisi demikian, akhirnya yayasan juga memutuskan untuk THR
bisa memberikan seperti itu. Baik, yang terakhir saya ucapkan terima kasih kajian awal Bapak Ibu, walaupun saya tidak absen, ilmu kan tidak berat ya bawa-bawa ya, itu buat ibu-ibu ya, silakan. Terima kasih Bu Eva, terima kasih Bu Siti Mariam, ilmunya bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Tapi saya melihat bapak-bapak nggak tahu ini berjalan atau tidak ya. Saya rasa ini kalau kita masih punya waktu dan ibu-ibunya mau, kita bisa lanjutkan ya nanti setelah Ramadan kalau mau ya, karena kalau ilmu mah nggak berat ya bawa-bawanya insya Allah. Kalau kita juga punya waktu, kita punya SDM teman-teman kita loh, jadi nggak usah manggil ustazah atau ustaz, kita banyak dari kita juga. Apalagi nanti kalau masjid sudah jadi ya Bapak Ibu lihat itu masjid sudah masuk ke depan ya ke mihrab, saldonya 28 juta Bapak Ibu. Ini saya lagi bergerak supaya souvenir juga saya cantumkan itu pembangunan masjid, ada nomor rekeningnya. Bapak Ibu juga yang masih mau terlibat untuk terus menyumbang ya, silahkan. Dan dari panitia juga kami akan berupaya untuk men-share kembali kepada orang tua untuk mengumpulkan donasi. Karena saya rasa kalau masjid itu sudah jadi, aktivitas sekolah akan jauh lebih banyak. Kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang untuk menambah ilmu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, Bu Mala, ada yang bisa sampaikan untuk kegiatan Senin, mumpung masih banyak teman-teman? Atau sudah cukup? Ini ada 37 orang yang hadir. Ya, saya cuma ingin mengkonfirmasi ke guru kelas untuk masalah jadwal penampilan siswa berbakat, apakah di tiap kelas itu memang sudah siap atau gimana? Khawatirnya ada kelas yang memang sama sekali nggak ada gitu. Oke, Bapak Ibu wali kelas, di jadwal seperti yang tadi saya ingatkan, jadwal itu saya melihat ada juga mungkin wali kelas yang belum men-share ya jadwal. Memang yang bagus tuh ide dari panitia itu ada penampilan anak berbakat, silakan Bapak Ibu pilih ya, dan itu memang layak untuk ditampilkan. Berbakat macam sekarang ini banyak cara ya. Ya anak-anak yang berbakatnya dia menghafal Al-Quran, berarti kan menghafal Al-Quran. Ya kalau Najwa berbakatnya ngasih makan kucing ya makan kucing ya berarti natural. Sama apa? Pokoknya Bapak Ibu pilih ya, silahkan ya. Oke, Ya betul Bu. baik. Nah Ya. itu untuk yang ABK juga kalau memang bisa ditampilkan aja, karena kemarin kan kita pernah melihat video dari ABK itu ada yang menyampaikan storytelling. Nah seperti itu nanti bisa ditampilkan di kelas reguler. Atau ada yang kemarin kalau misalnya sama sekali nggak ada sama sekali belum membuat video, seandainya ada video dari perlombaan ketika lomba kemarin ada videonya, itu bisa ditampilkan juga kalau seandainya belum ada yang kelas yang belum sempat membuat video gitu. Oke, betul Bu Mala, bagus. Ini yang ABK itu kan ada yang juara tuh kayak si Amira, terus siapa itu Bilawa bisa masak loh. Iya. Nah itu videonya kirim aja di kelasnya gitu ya, jadi nanti bisa menjadi tampil. Jadi nggak usah bikin video baru kalau yang sudah ada. Tapi kalau wali kelas ternyata melihat di kelasnya ada murid lain yang memang sudah ada memiliki bakat dan anaknya mau orang tuanya mendukung membuat, silahkan kan supaya nanti bisa ditampilkan ya, bisa seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 6 Mei 2021 dan pesantren pelepasan kelas 6 semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, dan Bapak Ibu juga tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Jangan lupa 5M dan tidak boleh berkerumun. Jangan mau makan-makan di luar dulu ya. Tetap di rumah saja, rawat suami dan anak-anak. Oke, Bu Ida, rawat suami dan anak-anak. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu, Terima kasih Bu Yati. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sehat ya, keluar Terima ya. kasih Bu Yati. Assalamualaikum.